Selamat pagi pendengar Rindu FM. Inilah kilas peristiwa pukul 7 bersama saya Adin से कम Prasetyo. इतना का होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है. Pendengar, kita masuk ke berita pertama. Salah satu budaya buruk pengendara motor sudah tahu salah tapi saling membantu. Dilansir dari kompas.com, pelanggaran kendaraan lain yang masuk jalur busway memang masih sering dilakukan pengendara di Jakarta. Padahal, larangan kendaraan sudah tertulis pada Perda DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Seperti pada video yang diunggah akun Jakarta Terkini, belasan pengendara motor terlihat berada di jalur Transjakarta dan terjebak. Ironisnya, para pelanggar saling membantu mengeluarkan motor dari jalur Transjakarta. Menanggapi hal tersebut, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia Sony Susmana mengatakan kejadian tersebut adalah budaya buruk dari pengendara. Banyak yang egois, ingin segera sampai atau tidak mau kena macet, dan akhirnya menggunakan lajur Transjakarta untuk berkendara, ucap Sony. Kita ke informasi berikutnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebut prestasi Anies di Jakarta jauh di bawah Jokowi Ahok. Dikutip dari Liputan 6, Hasto Kristianto menyampaikan bahwa prestasi Anies Baswedan dalam memimpin DKI Jakarta selama ini masih jauh tertinggal ketimbang torehan prestasi yang dicapai Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama kala mereka memimpin ibu kota. Hasto mengaku pihaknya memang merancang gagasan tentang masa depan DKI nanti. Tujuannya adalah guna mempercepat pembangunan Jakarta. Menyinggung persiapan menghadapi Pilkada DKI 2024, PDIP mengaku belum memutuskan nama calon yang bakal dijagokan. Menurut Hasto, PDIP lebih memilih untuk mempersiapkan mesin partai sehingga bekerja maksimal. Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa partainya memilih untuk bekerja keras untuk memenangkan pemilu 2024 dengan lebih banyak turun ke masyarakat. Informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani optimis pasang target ekonomi Indonesia 2021 capai 4%. Dikutip dari kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memasang target pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021 mencapai 4,3%. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 3,7% sampai 4,5% sepanjang tahun ini. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan optimisme membaiknya pertumbuhan ekonomi kuartal 3 ditopang oleh sejumlah leading indicators yang membaik setelah dihantam varian Delta COVID-19. Beberapa leading indicators yang membaik antara lain indeks keyakinan konsumsi, indeks penjualan retail, indikator belanja, aktivitas investasi, aktivitas ekspor-impor, dan realisasi pembelian kendaraan niaga. Tercatat, penjualan kendaraan niaga yang sempat mengalami kenaikan hingga 9 kali lipat masih terus bertahan. Meski pertumbuhan ini tidak setinggi pemulihan rebound awal, namun penjualan kendaraan masih tumbuh 60% secara tahunan. Informasi selanjutnya dari dunia hiburan. Artis dalam negeri Ashanty dikabarkan positif Omicron usai pulang dari Turki. Dilansir dari CNN Indonesia, selebritas Ashanty positif COVID-19 varian Omicron. Berdasarkan sumber cnnindonesia.com yang telah dikonfirmasi, Ashanty positif terinfeksi Omicron usai berlibur di Turki bersama keluarga beberapa waktu lalu. Lewat Instagram Stories, Ashanty mengatakan mulai karantina pukul 21 waktu Indonesia Barat di Hotel Sahid, Jakarta Pusat. Dalam unggahan itu pula, ia mengungkapkan kembali menjalani tes PCR setibanya di Jakarta. Kendati demikian, ia belum mengunggah hasil tes PCR tersebut. Sebelumnya, Ashanty berlibur ke Turki bersama keluarga besarnya dan keluarga sang menantu Atta Halilintar. Hingga beberapa hari kemudian, Ashanty dikabarkan membaik dan diizinkan isoman di rumah. Kita ke informasi terakhir, datang dari dunia olahraga. Bursa transfer La Liga, Barcelona resmi pinjamkan Philippe Coutinho ke Aston Villa.
Dilansir dari liputan6.com, Barcelona akhirnya berhasil melepas Filipe Coutinho. Klub Catalonia itu meminjamkan Coutinho ke Aston Villa hingga akhir musim 2021-2022 pada bursa transfer Januari. Barcelona sudah berusaha melepas Coutinho dalam berbagai kesempatan. Pasalnya, kinerja sang pemain sejak dibeli dari Liverpool senilai 160 juta euro tidak memenuhi ekspektasi. Namun, bandrol harga dan gaji tinggi membuat para peminat enggan meminang. Dibeli sebagai pengganti Neymar, dia tampil rutin bersama Luis Suarez dan Lionel Messi pada musim debut bersama Barcelona. Namun setelah itu Coutinho kehilangan tempat. Dia menghabiskan 2021-2020 bersama Bayern Munchen dengan status pinjaman. Pendengar, demikian kilas peristiwa pagi ini. Ikuti kilas peristiwa selanjutnya hanya di 99,9 Rindu FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. कम से कम इतना का होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है।